Selamat pagi, salam sehat, selamat berjumpa kembali dalam Manna Klasis Gereja Toraja Mamasa pada saat ini. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Allah karena Allah memberkati kita sampai pada saat ini. Dan untuk memulai aktivitas kita, mari kita tenangkan hati kita sejenak dan kita menikmati manna surgawi pada saat ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam sorga, Bapa yang mengasihi kami di sepanjang jalan hidup kami, yang memberkati kami dengan berbagai berkat, terkhusus nafas kehidupan dan kesehatan sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami akan menikmati manna surgawi dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Beri kami hikmat dalam memahami kebenaran firman-Mu, agar kami dapat melakukannya dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah kepada kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 11 dan ayat 12. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, seklasis Makassar. Hikmat adalah kemampuan untuk hidup dalam kebenaran yang dilakukan sehari-hari. Hikmat menolong manusia untuk membedakan mana yang baik dan yang jahat, yang benar dan salah. Bahkan setiap hal, hikmat menuntun manusia dalam sudut pandang ilahi atau sudut pandang manusia. Karena itu saudara-saudara, hikmat yang sejati tidak diperoleh di luar Allah. Hikmat mengajarkan kita seharusnya tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, melainkan pada kebenaran yang Allah ajarkan kepada manusia. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Kitab Amsal ini mengajarkan anak-anak Tuhan dalam menjalani hidup dan tanggung jawabnya. Hendaklah itu berdasarkan hikmat yang berasal dari Allah. Mari saudara-saudara kita masuk dalam tugas dan tanggung jawab kita. Sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu, sebagai wakil Allah dalam mendidik anak-anak, haruslah dalam mendidik mempergunakan hikmat Allah, bukan hikmat dunia ini, agar tidak terjadi kekerasan, penyiksaan yang membangkitkan amarah anak-anak dan sakit hati yang menyebabkan akar pahit dalam hidup anak-anak, dendam dan trauma terjadi dalam hidup anak-anak.
Karena itu ketika kita menjalani tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, ingatlah dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang keempat dikatakan di situ. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang kedua, mari saudara-saudara kita lihat peran kita sebagai anak-anak. Bagi anak-anak, firman Tuhan mengajarkan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kita lihat dalam Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari Injil ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dengan hikmat yang berasal dari Allah, anak-anak dapat membedakan mana ajaran, mana didikan yang benar dan yang berkenan di hadapan Allah, dan mana yang didikan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karena itu saudara-saudara, ketika menerima didikan sebagai seorang anak yang takut akan Tuhan, ingatlah firman Tuhan dalam 10 hukum yang ke-6 sampai dengan 10. Bahwa hal itu merupakan hal yang harus dimatikan dalam hidup kita, yaitu keinginan daging. Mencuri, berzinah, berdusta, menginginkan barang sesama manusia. Semua itu harus dimatikan dalam kehidupan kita supaya hidup kita ini tidak tercemar oleh hikmat duniawi yang mengatakan bahwa itu adalah kesempatan. Kapan lagi kita bisa mengambil? Kapan lagi kita bisa menikmati? Toh hanya Tuhan yang tahu. Manusia tidak tahu. Tetapi bodohnya manusia ketika dia mengetahui bahwa Tuhan tahu, Tuhan lihat apa yang dia perbuat, kemudian dia melakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita menempatkan posisi kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai wakil Allah. Hendaklah kita menjadi teladan dalam menjalani hidup. Hiduplah takut akan Tuhan dalam setiap didikan yang kita berikan, sehingga semuanya itu boleh menjadi kalung yang indah di leher setiap anak-anak Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, setiap anak Tuhan dalam menjalani hidup, hendaklah kita takut akan Tuhan. Jangan pernah ada kata bosan untuk menerima didikan Tuhan dalam kehidupan kita melalui orang tua kita. Karena semakin sering kita dididik, semakin banyak hikmat yang kita peroleh. Semakin banyak tantangan dalam hidup anak-anak Tuhan, semakin nyata kasih Tuhan dalam hidup anak-anak Tuhan. Orang yang menolak didikan Tuhan sangatlah sulit untuk memahami pembentukan Allah dalam hidupnya. Sehingga yang terjadi adalah pemberontakan terhadap Tuhan. Karena itu saudara-saudara, anak-anak Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Akuilah Tuhan dalam segala jalan hidup kita, maka Dia akan meluruskan setiap rencana hidup kita. Terimalah didikan Tuhan
Sebab itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal, kesuksesan dan keberhasilan di dalam hidup kita ini. Mungkin kita dididik dengan cara gagal, mungkin kita dididik dengan cara pahit. Tetapi ingatlah, di dalam semua itu, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda di dalam kasih Tuhan. Sebab Tuhan ingin kita kembali kepada Dia untuk mengandalkan Dia dalam seluruh jalan hidup kita. Ayat 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Demikianlah hidup kita jika kita selalu hidup di dalam taat pada didikan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami supaya kami tetap setia dalam didikan Tuhan. Baik orang tua maupun anak-anak. Ajar kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu melakukan peran kami dengan baik di dalam takut akan Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan itu menjadi kemuliaan nama-Mu dan berkat dalam hidup kami. Ya Bapa, kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang ada di Klasis Makassar, Gereja Toraja Mamasa. Engkau berkati Tuhan, supaya seluruh jemaat-Mu hidup dengan penuh sukacita dan tetap dalam kondisi keadaan sehat di tengah wabah COVID yang dihadapi oleh dunia sekarang ini, termasuk Indonesia. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan Gereja Toraja Mamasa Klasis Makassar. Berkenan Engkau memberkati Tuhan, sehingga dengan pelayanan pembagian manna setiap hari dari kebenaran firman-Mu, kami boleh dikuatkan, disegarkan, dimampukan untuk menjalani hidup dalam mengandalkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat persiapan Gereja Toraja Mamasa, persiapan sidang di tingkat jemaat, klasis dan sinode. Tuhan, apa yang dipersiapkan oleh jemaat, klasis dan sinode untuk merampungkan pelayanan di dalam kasih, Engkau berkati Tuhan, sehingga semua pelayanan itu menjadi pelayanan yang berarti dalam memberitakan kebenaran firman Allah. Bahkan persiapan jemaat dalam pemilihan peneguhan para hamba-hamba Tuhan, Penatua dan Syamas. Tuhan berkati sehingga berjalan dengan baik di tingkat jemaat, bahkan di tingkat klasis dan sinode. Siapapun yang Tuhan pilih, semuanya yang terbaik untuk mengangkat pelayanan. Melalui doa ini Tuhan, kami berdoa buat saudara kami, hamba Tuhan, Bapak Pendeta Sakalda, yang sampai saat ini Tuhan sementara berobat jalan dan sementara beristirahat di kampung halaman di Lebeng. Tuhan Yesus tolong berkati semua usaha keluarga, obat-obatan dari para dokter, bahkan ramuan-ramuan,
topangan doa keluarga, topangan doa dari para hamba-hamba Tuhan. Berkenan Engkau memberkati Tuhan, sehingga semuanya itu boleh menjadi saluran berkat kesembuhan buat saudara kami, Bapak Pendeta Sakalda. Kami percaya Tuhan, mujizat itu nyata di dalam kuasa dan kasih Tuhan Yesus. Ya Allah, sembuhkanlah Bapak Pendeta Sakalda, supaya ia kembali ke tengah-tengah jemaat di Jemaat Ebenezer untuk melanjutkan pelayanan, melayani Tuhan melalui jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Karena itu kami datang berserah. Inilah kami Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Sempurnakan permohonan kami ini. Semua ini kami hanya minta di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami. Amin.